Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Jejak di Balik Kabut karya Esa Mintarja untuk Anda semuanya. Selamat menikmati, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan para tawanan Ki Gede Lenglengan yang dibebaskan oleh Tumenggung Yudotomo merasa bergembira dan mencurahkan perasaan gembiranya dengan berbagai cara. Paksi dan Pangeran Benowo pun ikut larut dalam kegembiraan mereka. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Beristirahatlah malam nanti dengan sebaik-baiknya. Malam nanti adalah malam terakhir bagi kalian bermalam di Padepokan, yang tentu kalian anggap sebagai neraka ini. Ya Pangeran, mimpi kalian akan mendahului keberangkatan kalian menuju ke kebebasan, berkata Paksi sambil tersenyum. Kalian tentu merasa diri kalian seperti burung yang besok akan dilepaskan dari sangkar yang dipanggang di atas api. Selamat malam. Pangeran Benowo dan Paksi pun kemudian telah meninggalkan bangsal yang panjang itu. Namun dalam pada itu ternyata orang-orang yang akan mendapat kebebasan di keesokan harinya itu justru tidak dapat tidur. Mereka sudah berangan-angan betapa keluarganya akan menjadi sangat gembira menyambut kedatangannya yang agaknya telah dianggap hilang atau mati. Di keesokan harinya dengan upacara singkat, Ki Tumenggung dan Ki Hadjar Permati telah melepas orang-orang yang telah diperbudak oleh Ki Gede Lenglengan itu. Wajah-wajah mereka pun menjadi cerah secerah langit di saat matahari terbit. Sementara itu sekelompok prajurit telah siap untuk mengantar mereka sampai ke seberang sekat yang memisahkan Padepokan itu dengan dunia di luarnya, sehingga para prajurit itu yakin bahwa orang-orang itu tidak akan mengalami kesulitan dengan sisa-sisa pengikut Ki Gede Lenglengan. Dalam pada itu, Pangeran Benowo dan Paksi masih saja berada di Padepokan. Ki Tumenggung sendiri sudah merencanakan untuk segera kembali ke Pajang sambil membawa beberapa orang kawan yang lain. Aku mohon Ki Tumenggung bersabar sampai sepekan, berkata Ki Hadjar Permati. Kenapa sepekan? Aku berjanji untuk berada sepekan di Manjung, menunggu mereka yang bersedia untuk tinggal bersamaku di Padepokan ini. Apakah aku harus berada di sini? Masih banyak kemungkinan yang dapat terjadi. Justru karena Ki Gede Lenglengan tidak tertangkap, Kanjeng Sultan tentu menungguku. Ki Tumenggung dapat mengirimkan penghubung untuk menyampaikan laporan kepada Kanjeng Sultan. Ki Tumenggung pun tersenyum, katanya, baiklah, aku mengalah. Aku akan berada di sini sampai sepekan. Jika Ki Tumenggung berkenan, biarlah para tawanan itu tetap berada di sini sampai sepekan pula, berkata Paksi. Ki Tumenggung mengerutkan dahinya lalu katanya, ya, mereka akan pergi ke Pajang bersamaku. Terima kasih Ki Tumenggung, jika diperkenankan, aku akan berusaha mendapatkan keterangan serba sedikit tentang adikku yang sudah tidak berada di sini lagi. Aku tidak keberatan, Paksi, tapi kau pun harus mengingat bahwa selama berada di tangan Ki Gede Lenglengan atau orang-orang yang pikirannya sejalan, otak adikmu tentu sudah diracuni. Jika kau menemukannya, mungkin kau justru akan mengalami kesulitan. Kau tentu akan bersikap manis kepadanya, tetapi adikmu tentu mendendamu. Kau tentu dianggap berkhianat karena kau tidak mengikuti langkah ayahmu. Sementara itu adikmu adalah seorang anak muda yang dibentuk untuk meneruskan apa yang disebut sebagai satu perjuangan yang panjang. Adikmu adalah salah seorang dari anak-anak muda yang disebut angkatan mendatang itu.
Paksi menarik napas panjang seolah-olah ditujukan kepada dirinya sendiri. Ia bergumam, apakah aku sudah terlambat? Kita akan mencobanya, sahut Pangeran Benowo. Kita tidak tahu pasti apa yang telah terjadi dengan adikmu. Tapi menurut perhitungan nalar, maka adikmu tentu sudah dibelenggu oleh ajaran-ajaran Ki Gede Lenglengan. Meskipun demikian, kita dapat mencobanya. Mudah-mudahan kita dapat bertemu dan berbicara dengan terbuka. Tapi Kitumenggung menggelengkan kepalanya, katanya, menurut pendapatku, Paksi memang sudah terlambat. Jika Paksi pergi juga untuk mencarinya, maka Paksi tentu akan menghadapi rintangan dan hambatan yang sulit dapat ditembus. Karena rintangan dan hambatan itu akan berlapis. Bagaimana Paksi datang ke padepokan ini? Dengan kekuatan yang terhitung besar, kita pecahkan padepokan ini. Tetapi kita tidak menemukan adik Paksi itu. Terbalik Kitumenggung, sahut Pangeran Benowo sambil tersenyum. Apa yang terbalik, Pangeran? Kita menyerang padepokan ini dengan kekuatan yang terhitung besar. Karena kita sudah mendapat keterangan bahwa anak muda itu sudah tidak berada di sini. Kitumenggung termangu-mangu sejenak, namun kemudian ia pun mengangguk sambil berdesis. Ya, Pangeran Benowo, meskipun demikian, padepokan ini dapat dipakai sebagai ukuran. Bahwa adik Paksi itu berada di lingkungan sebagaimana padepokan ini, Paksi tidak akan mudah memasukinya dan bertemu. Terima kasih atas peringatan Kitumenggung, desis Paksi. Tapi sulit bagiku untuk mengurungkan niat mencari adikku. Mungkin yang terjadi adalah sama sekali berlawanan dengan niatku menemuinya karena keadaan. Tapi aku ingin mencobanya, Kitumenggung. Jika tekadmu sudah tidak dapat digoyahkan lagi, terserah kepadamu, tapi kau harus sangat berhati-hati. Aku menyertainya, Kitumenggung. Mudah-mudahan apapun yang terjadi, kami berdua tidak akan kehabisan akal. Baiklah Pangeran, kami akan berdoa bagi Pangeran Benowo dan Paksi. Selanjutnya, jika Paksi masih ingin berbicara dengan para tawanan, tentu tidak ada keberatan apa-apa. Silakan, mungkin Pangeran dan Paksi akan mendapatkan petunjuk tentang anak-anak muda itu. Sebenarnya lah Pangeran Benowo dan Paksi berusaha untuk mendapat keterangan tentang anak-anak muda yang telah dikirim ke tempat yang lain di sisi selatan kaki Gunung Merapi. Di hari-hari berikutnya, dengan sabar, Pangeran Benowo dan Paksi berbicara dengan beberapa orang tawanan. Seorang demi seorang mereka panggil untuk menghadap Pangeran Benowo dan Paksi. Namun ternyata tidak banyak keterangan yang didapat oleh Pangeran Benowo dan Paksi tentang adik laki-laki Paksi. Meskipun adik laki-laki Paksi itu banyak dikenal di padepokan. Raden Lajer Raksito memang memiliki beberapa kelebihan dari kawan-kawannya, sehingga ia termasuk seorang anak muda pada tataran tertinggi di antara beberapa orang anak muda yang lain. Namun ketika Pangeran Benowo dan Paksi memanggil seorang yang rambutnya sudah mulai memutih, maka keterangan-keterangan yang didengarnya dapat sedikit menambah pengenalan atas arah dan tujuan sekelompok anak muda yang disiapkan bagi angkatan mendatang itu. Siapakah namamu? Bertanya Pangeran Benowo kepada orang yang rambutnya sudah mulai ditumbuhi uban itu. Ki Gede Lenglengan memanggil hamba Riwut, jawab orang itu. Itu adalah nama panggilanmu menurut lidah Ki Gede Lenglengan. Tetapi siapakah namamu yang sebenarnya? Nama hamba yang sebenarnya adalah Surorejo, Pangeran. Apa hubunganmu dengan Ki Gede Lenglengan? Hamba tidak mempunyai hubungan khusus dengan Ki Gede Lenglengan. Jadi kenapa kau berada di sini? Apakah kau memang seorang yang menganggap dirimu pejuang untuk ikut mempersiapkan angkatan mendatang di sini? Surorejo menarik napas dalam-dalam, katanya. Hamba terlempar ke tempat ini bukan atas keinginan hamba sendiri. Jadi, sebenarnya hamba adalah pamong Raden Suminar. Ketika Raden Suminar untuk sementara berada di sini, hamba pun berada di sini pula. Bukankah Raden Suminar itu murid Ki Gede Lenglengan? Ya,
tapi bukan murid murni dari perguruan ini. Ketika Raden Suminar memasuki padepokan ini, Raden Suminar sudah berbekal ilmu. Namun di sini ilmu Raden Suminar itu dimatangkan, dilengkapi, diisi dan semakin ditingkatkan. Ketika Raden Suminar itu bergabung dengan Haryowisoko, "Mengapa kau tidak ikut pula?" bertanya Paksi. "Ilmuku tidak selengkap ilmu Raden Suminar. Aku tidak diperlukan oleh Haryowisoko. Bahkan mungkin aku hanya akan menjadi penghambat bagi Raden Suminar. Karena itu aku ditinggalkan di padepokan ini, mengabdi kepada Ki Gede Lenglengan." Pada saat Raden Suminar sudah tidak ada di padepokan ini, bukankah ada beberapa orang anak muda yang ditempa di sini dan dipersiapkan sebagaimana Raden Suminar untuk mendukung perjuangan Haryowisoko di masa mendatang? Bertanya Pangeran Benowo. "Hamba Pangeran, ada beberapa orang anak muda yang ditempa di sini. Mereka memang dipersiapkan untuk melanjutkan perjuangan di masa mendatang. Tapi Haryowisoko itu sendiri telah tertangkap. Karena itukah mereka telah dipindahkan ke sisi selatan kaki Gunung Merapi. Ada beberapa sebab, Pangeran. Di antaranya memang karena Haryowisoko tertangkap serta gugurnya Raden Suminar. Tapi tentu ada sebab-sebab lain yang menimbulkan kekhawatiran Ki Gede Lenglengan bahwa pada suatu saat padepokannya yang terpencil ini akan diketahui orang. Tapi Ki Gede tidak meletakkan penjagaan di mulut sekat yang memisahkan padepokan ini dengan dunia luar. Ketika beberapa lama setelah timbul kecemasan itu tidak terjadi apa-apa, maka keyakinan Ki Gede Lenglengan bahwa padepokan ini tidak akan diketahui oleh orang lain kembali menjadi kuat. Itu adalah satu kelengahan. Apa yang kau ketahui tentang anak-anak muda itu, Ki Surorejo? Bertanya Paksi kemudian. Tidak banyak, Raden. Mereka sekarang ditempatkan di mana? Tidak seorang pun tahu kecuali Ki Gede Lenglengan sendiri, Ki Surorejo, berkata Pangeran Benowo kemudian. Ketika Paman Haryowisoko tertangkap setelah Raden Suminar gugur, Paman Haryowisoko telah menyadari betapa anak muda itu akan hidup dalam kesia-siaan. Raden Suminar yang telah dipersiapkan dengan baik itu pun akhirnya terkapar mati tanpa arti apa-apa. Karena itu, maka akhirnya Paman Haryowisoko mengambil keputusan untuk memberitahukan kepada kami di mana anak muda itu ditempa untuk menjadi seorang pejuang yang tangguh, sebagaimana Raden Suminar. Namun, yang akhirnya akan terdampar ke dalam kematian yang sia-sia. Pangeran berkata, "Ya, kenapa aku berbohong? Bukankah akhirnya kami benar-benar menemukan padepokan ini? Apakah pengakuan Haryowisoko itu diberikan setelah mengalami tekanan lahir dan batin? Kok kira ada orang yang dapat memaksa Haryowisoko berbicara tanpa dikendakinya sendiri? Haryowisoko memang seorang yang berilmu tinggi, tapi di Pajang pun ada orang yang berilmu tinggi yang akan dapat memberikan tekanan kewadakan sehingga memaksa Haryowisoko untuk berbicara. Haryowisoko adalah seorang laki-laki. Bahkan mungkin kami pun tidak akan dapat memaksamu berbicara, meskipun kau harus mati dengan luka arang keranjang. Tapi dengan kesadaran betapa pentingnya menyelamatkan jiwa anak-anak muda dari masa depan yang kelam dan tidak berarti sama sekali bagi dirinya sendiri dan bagi orang banyak, mungkin kau akan berbicara tentang anak-anak muda itu." Orang itu menarik napas dalam-dalam, katanya, "Pangeran telah mengusik ketenangan jiwa hamba. Sampai saat ini hamba yang tertangkap dalam pertempuran tidak merasa cemas sama sekali tentang nasib hamba. Hamba sudah pasrah seandainya hamba dihukum mati dengan cara apapun juga. Justru karena itu hamba tidak pernah merasa gelisah. Tapi keterangan pangeran itu benar-benar membuat hamba menjadi gelisah. Jadi kau sudah pasrah seandainya kau dihukum mati?" "Ya, Pangeran." "Apakah yang kau maksud dengan pasrah? Pasrah kepada para petugas Pajang yang berwenang untuk mengadilimu, kemudian pasrah kepada para prajurit yang akan melaksanakan hukuman itu?" "Ya, hanya itu. Kepada siapa kau pasrahkan nyawamu?"
Pertanyaan itu terasa menyengat jantung Surorejo. Dipandangnya Pangeran Benowo dengan tajamnya. Kemudian dipandanginya pula wajah Paksi. Akhirnya Surorejo yang rambutnya sudah mulai ubanan itu menundukkan wajahnya. Sementara itu Pangeran Benowo berkata selanjutnya, "Ki Surorejo, terserah kepadamu apakah kau bersedia untuk memberikan beberapa petunjuk tentang anak-anak muda itu atau tidak. Jika kau masih mempunyai keinginan untuk menyelamatkan anak-anak muda itu dari kegelapan di masa depannya, tolonglah mereka. Kelak mereka akan berterima kasih kepadamu." Surorejo semakin menundukkan wajahnya, namun seakan-akan ditujukan kepada diri sendiri. Surorejo itu pun bergumam, "Bagaimana aku tahu bahwa Pangeran dan Raden Paksi akan menyelamatkan mereka? Bukan sebaliknya menangkap dan menghukum mereka dengan hukuman mati." Paksilah yang segera menyaut, "Seorang di antara mereka adalah adikku." Surorejo mengerutkan dahinya sementara Paksi berkata selanjutnya, "Lajer Laksito adalah adikku. Bukankah Raden Lajer Laksito itu putra Ki Tumenggung Sarpo Biwodo?" "Ya, aku juga putra Ki Tumenggung Sarpo Biwodo. Tetapi aku sudah berkhianat menurut sisi penglihatan para pengikut Haryo Wisoko. Aku memang tidak sependapat dengan ayahku. Karena itu aku bukan pengikut Haryo Wisoko. Tapi adikku yang sedang meningkat dewasa itu telah dibentuk oleh ayah menjadi seorang Suminar baru. Jika ia tidak diselamatkan, maka nasibnya tentu akan seperti Raden Suminar. Bahkan mungkin akan lebih buruk lagi karena para pengikut Haryo Wisoko sekarang tidak lebih dari sebuah gerombolan yang tidak mempunyai pengikat yang cukup berwibawa." Surorejo menarik napas dalam-dalam, nampak keraguan-raguan yang sangat sedang mencekam jantungnya, sehingga tubuhnya menjadi basah oleh keringat. "Ki Surorejo," desis Pangeran Benowo kemudian, "hamba Pangeran, aku sudah tahu bahwa anak muda dari padepokan ini yang jumlahnya tidak mencapai 10 orang itu berada di sisi selatan kaki Gunung Merapi. Mereka diasuh oleh sepasang suami istri yang berilmu tinggi. Namun orang yang mengatakan hal itu tidak mengetahui nama sepasang suami istri itu." Surorejo terkejut, bahkan ia pun bertanya, "Siapa yang mengatakan hal itu kepada Pangeran?" "Kau tidak perlu tahu, Ki Surorejo. Kau berpendirian lain. Itu berarti bahwa aku telah mengadu kalian berdua jika aku memberitahukanmu." Surorejo menarik napas panjang, katanya, "Keterangan itu benar, Pangeran. Dapatkah kau menyebutkan siapa nama sepasang suami istri itu?" Ki Gedi Lenglengan tidak menyebut namanya. Tapi Ki Gedi pernah di luar sadarnya mengatakan bahwa sepasang suami istri iblis itu dapat mencolo putra mencolo putri. Mereka dapat berganti rupa menjadi orang lain. Maksudku tidak sejauh itu. Sepasang suami istri itu pada suatu saat dapat menjadi dua orang suami istri yang nampak lembut, baik dan akrab. Namun pada saat yang lain benar-benar dapat berarti iblis. Mereka membunuh dengan tanpa berkenan. Jantung Pangeran Benowo dan Paksi menjadi berdebar-debar. Sementara itu orang yang rambutnya mulai ubanan itu berkata selanjutnya, "Mula-mula kedua orang suami istri itu bermusuhan dengan Haryo Wisoko. Namun tidak karena landasan paham dan sikap mereka terhadap Ajang, tapi sekedar persaingan yang tidak mempunyai landasan apapun. Mereka sama-sama menginginkan pusaka istana yang hilang dari bangsal perbendaraan. Namun ketika suami istri itu sempat bertemu dengan Ki Gedi Lenglengan, yang memang sudah mereka kenal sejak masa muda mereka, maka kedua orang suami istri itu bersedia dan bahkan menjadi pendukung yang kuat dari perjuangan Haryo Wisoko, sehingga akhirnya justru mereka mendapat kepercayaan untuk membentuk masa depan beberapa orang anak muda yang semula ditempa di padepokan ini." Pangeran Benowo dan Paksi saling berpandangan sejenak. Meskipun mereka tidak mempunyai kepastian, tetapi tiba-tiba saja angan-angan mereka hingga pada sepasang suami istri yang aneh yang pernah mereka jumpai di sisi selatan kaki Gunung Merapi.
repak rembulung dan pupus rembulung. Namun mereka pun berkata dalam hati, mungkin tidak ada hubungannya sama sekali dengan kedua orang itu. Karena itu baik Pangeran Benowo maupun Paksi tidak menyaut sama sekali. Dalam pada itu Pangeran Benowo pun bertanya, apalagi yang dapat kau katakan tentang sepasang suami istri itu? Tidak ada lagi Pangeran, hamba memang tidak banyak mengetahui tentang kedua orang itu. Kau pernah bertemu dengan orang itu? Orang itu menarik napas dalam-dalam, namun wajahnya membayangkan keraguan-raguan yang dalam. Kemudian ia pun berkata, aku pernah melihat orang itu, tapi jaraknya tidak terlalu dekat. Jadi orang itu pernah datang kemari dan mengetahui bahwa di sini ada sebuah padepokan. Tidak di sini, tapi di tempat lain. Pembicaraan antara mereka dilakukan di tempat yang juga dirahasiakan. Waktu itu hamba mendapat kesempatan mengikuti Ki Gede Lengengan bersama seorang kepercayaannya yang lain. Siapa orang itu? Ki Prono Sanggit. Kau dapat menunjukkan kepada kami orang yang bernama Prono Sanggit itu? Orang itu sudah terbunuh, Pangeran. Hamba melihat mayatnya pada saat siap dikuburkan. Jadi Prono Sanggit itu sudah terbunuh, Paksi menegaskan. Ya Raden. Jadi kau satu-satunya orang yang dapat memberikan keterangan tentang suami istri itu. Aku sudah mengatakan apa yang aku ketahui, Raden. Paksi menarik napas dalam-dalam. Agaknya ia memang harus pergi ke kaki Gunung Merapi di sisi selatan. Namun Paksi dan Pangeran Benowo tidak segera meninggalkan padepokan itu. Ia masih mencoba untuk berbicara dengan beberapa orang yang lain. Namun tidak seorang pun di antara mereka yang dapat memberikan keterangan lebih jelas dari laki-laki yang rambutnya sudah mulai ubanan itu. Dalam pada itu Ki Ajar Permati telah menepati janjinya untuk berada di Manjung, menunggu beberapa orang yang bersedia tinggal bersamanya di padepokan. Padepokan yang kemudian telah menjadi padepokan yang terbuka karena sudah banyak diketahui orang, terutama para prajurit Pajang. Selama sepekan di Manjung, ternyata Ki Ajar Permati telah menerima lebih dari 10 orang. Ternyata ada seorang anak muda yang datang bersama seorang kawannya yang menyatakan ingin sekali tinggal di padepokan Watu Kambang. Ketika aku menceritakan niatku untuk kembali ke padepokan ini, dia menyatakan keinginannya apabila diperkenankan untuk ikut berguru di padepokan Watu Kambang, Ki Ajar. Ki Ajar tersenyum, katanya, baiklah, tetapi ia harus menyadari sebelumnya bahwa berada di sebuah padepokan berbeda dengan bekerja keras. Mungkin sikapku pun akan berbeda sebagai seorang guru dan pemimpin padepokan. Aku tidak akan seramah sekarang ini. Anak muda itu berpaling kepada kawannya dengan nada berat. Ia pun berkata, nah, kau dengar? Kawannya itu mengangguk, katanya. Ayah juga mengatakan seperti itu. Ayahmu? Bertanya Ki Ajar Permati. Ya Ki Ajar, ayah juga pernah berguru, tapi hanya sebentar. Dengan berat hati ayah harus meninggalkan perguruannya. Kenapa? Ayah dipanggil kakek untuk segera menikah. Kakek sudah sepakat dengan seorang sahabatnya untuk mengikat persaudaraan mereka lebih erat. Dan ayahmu benar-benar pulang. Ya, ayah minta diri kepada gurunya. Kemudian ayah pun menikah dengan gadis yang sudah ditetapkan. Maka kemudian lahirlah anak-anaknya, termasuk aku. Ki Ajar tertawa. Ia senang mendengar cara anak muda itu bercerita. Katanya kemudian, baiklah, jika kau sudah siap bekerja keras. Dalam pada itu, seorang anak muda yang lain telah membawa adiknya ke Manjung. Dengan ragu-ragu ia pun berkata, Ki Ajar, aku adalah anak yang tertua, seperti sudah pernah aku sampaikan kepada Ki Ajar, bahwa ayahku sudah tidak ada, ibuku menjadi semakin tua. Karena itu aku akan menjadi seorang ayah bagi adik-adikku. Seorang dari adikku itu justru ingin berada di padepokan. Aku sudah mengatakan kepadanya bahwa tinggal di padepokan adalah sama artinya dengan bekerja keras. Tapi ia benar-benar ingin.
sementara ibu pun telah mengizinkannya. Ki Ajar mengangguk-angguk dipandanginya seorang remaja yang memasuki masa dewasanya. Tubuhnya nampak kokoh oleh kerja yang sehari-hari dilakukannya. Kulitnya berwarna tembaga oleh sinar matahari yang setiap hari memanggangnya. "Baiklah," berkata Ki Ajar Permati, "aku tidak berkeberatan, biarlah ia bersamaku di padepokan." "Terima kasih Ki Ajar," berkata anak muda yang memasuki usia dewasanya itu. "Aku akan patuh dan menjalankan segala perintah dan petunjuk Ki Ajar." Ki Ajar tersenyum, katanya, "Kau akan menjadi murid yang baik." Sementara itu, ada 3 orang yang datang atas kehendak mereka sendiri. Mereka termasuk orang-orang yang tertawan, meskipun mereka tidak termasuk 10 orang yang dipanggil Ki Ajar. Tapi karena mereka mendengar dari seorang di antara ke-10 orang itu, maka mereka pun telah datang untuk menyatakan keinginan mereka tinggal di padepokan itu. "Aku tidak mempunyai siapa-siapa lagi, Ki Ajar," berkata seorang di antara mereka. "Kedua orang tuaku memang sudah lama meninggal. Sementara itu, selama aku berada di padepokan ini, istriku pun telah meninggal pula. Karena itu, maka aku merasa bahwa sebaiknya aku berada di padepokan Watu Kambang saja." Sementara itu, seorang yang lain berkata, "Ki Ajar, selama aku berada dalam perbudakan, ternyata istriku telah meninggalkan aku. Ia telah menikah lagi dengan orang lain. Sedangkan seorang lain itu adalah sepupuku sendiri. Seorang anakku ikut bersama mereka. Ibunya dan suaminya yang sekarang tidak melepaskan anak itu untuk aku asuh. Karena itu, aku berniat untuk menenggelamkan hidupku di padepokan ini. Aku tidak pernah berniat untuk menikah lagi. Jika hanya sampai sekian batas kesetiaan seorang perempuan. Belum tentu kalau istrimu bukan seorang perempuan yang setia. Tapi karena kau disangkanya hilang dan setelah lebih dari setahun tidak ada kabar beritanya, maka istrimu tidak dapat menolak ketika lamaran dari saudara sepupumu itu datang." Ya, Ki Ajar, benar. Istriku memang sudah hampir gila memikirkan kepergianku. Menurut ayah dan ibuku, pernikahannya itu dapat menjadi obat baginya. Baiklah, jika kalian semuanya bersedia untuk bekerja keras bersamaku, maka aku tidak akan keberatan atas kehadiran kalian semuanya. Demikianlah, setelah lewat sepekan, maka Ki Ajar pun telah mengajak orang-orang yang menyatakan kesediaannya berada di padepokan itu meninggalkan Manjung. Mereka akan masuki sebuah dunia yang tidak lagi disekat dan dipisahkan oleh dunia di luarnya. Meskipun letak padepokan itu tetap saja terasing. Setelah Ki Ajar berada lagi di padepokan, maka Ki Tumenggung Yudotomo pun berniat untuk meninggalkan padepokan itu. Tapi seperti rencana semula, sebagian dari prajuritnya akan tinggal di padepokan itu. Ki Tumenggung masih memikirkan kemungkinan bahwa Ki Gede Lenglengan akan kembali lagi. "Mudah-mudahan tidak, Ki Tumenggung," berkata Ki Ajar Permati. "Setelah sekat padepokan ini terbuka, Lenglengan tidak akan tertarik lagi kepada padepokan ini, karena padepokan ini tidak ada perbedaannya dengan padepokan-padepokan yang berdiri di mana-mana. Meskipun demikian, bahwa Ki Tumenggung berkenan meninggalkan sebagian prajurit Padang, aku mengucapkan terima kasih." Dalam pada itu, Pangeran Benowo dan Paksi pun telah berniat untuk meninggalkan padepokan itu. Dengan nada berat, Paksi pun berkata, "Pangeran, hamba berniat untuk menyusuri lorong-lorong di sisi selatan kaki Gunung Merapi. Mungkin hamba akan berada di sana untuk waktu yang agak panjang." "Aku akan pergi bersamamu, Paksi." Pangeran adalah putra kandung Sultan Hadiwijoyo. Agaknya kurang baik bagi pangeran untuk terlalu lama berada di luar istana. Karena itu, apakah tidak sebaiknya pangeran kembali ke Padang bersama Ki Tumenggung Yudotomo? Sementara itu, biarlah hamba pergi ke sisi selatan kaki Gunung Merapi ini. Aku akan pergi bersamamu, Paksi. Aku sadari bahwa sebaiknya aku segera kembali ke istana. Karena itu pada saatnya mungkin aku akan meninggalkanmu di sisi selatan kaki Gunung Merapi.
Mungkin Kanjeng Sultan telah menunggu kehadiran pangeran di istana. Biarlah Kitumenggung Yudotomo mengatakan kepada Ayahanda bahwa aku akan pergi ke sisi selatan Gunung Merapi, tetapi tidak akan terlalu lama. Kanjeng Sultan akan dapat menjadi kesepian. Raden Sutawijaya juga tidak berada di kesatrian. Bukankah Raden Sutawijaya pergi ke alas Mentauk? Mungkin Kakang Mas Sutawijaya justru sudah berada di istana sekarang. Paksi menarik napas dalam-dalam. Ia mengenal Pangeran Benowo dengan baik. Karena itu, ia tidak akan dapat merubah keinginannya untuk pergi bersamanya. Demikianlah, ketika Ki Adjar dan beberapa orang yang bersedia berada di padepokan itu telah siap, Kitumenggung pun telah minta diri bersama sebagian dari prajurit-prajuritnya. Bersama Kitumenggung telah dibawa pula para tawanan yang tertangkap dan yang menyerah. Dengan upacara kecil, Ki Adjar dan seisi padepokan telah melepas Kitumenggung yang meninggalkan padepokan itu. Para prajurit yang ditinggalkan di padepokan itu pun telah memberikan penghormatan kepada kawan-kawannya yang terangkat menuju ke Pajang. Ternyata Ki Lurah Wiropronoto yang diserai pimpinan atas para prajurit yang ditinggalkan adalah seorang yang baik dan rajin. Diperintahkannya para prajuritnya untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di sebuah padepokan. Mereka tidak berpijak dengan kaku pada kedudukan mereka sebagai seorang prajurit. Tapi mereka pun telah mencoba untuk ikut berbuat sebagaimana dilakukan oleh penghuni padepokan itu.